Perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 20104171162. Saya dari kelas A2 Manajemen. Saya akan mempresentasikan ringkasan tentang strategi perkembangan produk dosen Pak Adi Mursalim. Strategi pengembangan produk atau Product Development Strategy dalam bahasa Inggris merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan dan fokusnya pada pengembangan produk baru. Strategi ini menguraikan tujuan dan pendanaan untuk produk baru. Namun, tujuan dari strategi pengembangan produk adalah untuk menawarkan produk baru dengan sebaik mungkin untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam hal keuntungan, pendapatan atau pertumbuhan penjualan. Dalam hal keuntungan, adapun strategi yang mereka ikuti itu harus jelas saat meluncurkan produk baru. Di pasar, berapa strategi pengembangan produk utama yang harus dilakukan adalah: yang pertama, meningkatkan produk yang ada. Ini berfokus pada penambahan pembaruan dan fitur yang mempengaruhi pasar pelanggan sasaran. Yang kedua, memperkuat nilai produk. Alasan pelanggan membeli produk adalah karena nilai yang mereka terima dan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, percobaan atau trial. Menawarkan sampel produk gratis akan membantu kita membujuk pelanggan untuk membeli produk kita. Yang keempat, sesuaikan dan spesialisasi, yaitu kita dapat menyesuaikan beberapa produk dan menjadikannya spesial untuk menargetkan sekumpulan target pelanggan tertentu. Yang kelima, penawaran paket. Kesepakatan paket adalah penawaran yang tidak akan diperoleh pelanggan sebaliknya, dan penawaran waktu terbatas adalah strategi pemasaran yang hebat. Yang keenam, lini produk baru, yaitu produk baru harus melengkapi fitur produk yang ada sedemikian rupa sehingga akan meningkatkan penjualan produk yang kita jalankan. Yang ketujuh, mengubah ide. Ini berarti kita mengubah definisi dan ide produk. Misalnya, kita membuat produk baru dan target pasar tidak menanggapi tawaran baru, maka kita melakukan riset pasar dan mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan yang tepat, dan memberikan ide baru untuk produk kita yang relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kedelapan, pasar baru merupakan strategi pengembangan produk yang sangat baik, bahwa kita menjual produk yang ada di pasar dan geografi yang berbeda. Manfaat dan risiko strategi pengembangan produk. Beberapa manfaat utama dari strategi pengembangan produk adalah: 1. Menemukan resiko. Kemungkinan kita menemukan resiko pada tahap penilaian komersial dan juga meminta umpan balik dari pelanggan pada tahap prototipe. Kedua, menurunkan biaya. Pengurangan biaya memberikan perusahaan sejumlah manfaat untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga, reputasi berkualitas, yaitu jika kita meluncurkan strategi pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas produk yang ada dan terus meluncurkan versi produk yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja akan membantu perusahaan untuk mengumpulkan lebih banyak dana untuk proyek-proyek masa depan. Yang kelima, mengelola sukses. Tidak diragukan lagi, strategi pengembangan produk adalah langkah yang berisiko, namun dapat mengurangi faktor risiko dengan menempatkan fokus tim pengembangan. Contoh strategi pengembangan produk yaitu strategi pengembangan produk Google.
Google telah mengembangkan budaya cerdas yang promosikan inovasi dan orang-orang bekerja tanpa jabatan apapun. Yang kedua, strategi pengembangan produk Microsoft. Microsoft adalah salah satu dari 5 perusahaan teknologi terbatas dan perusahaan menjalankan bisnisnya dengan tenang tanpa menjadi berita utama. Microsoft bekerja di 3 bidang utama, yaitu komputasi pribadi, awan intelijen atau intelligent cloud, proses bisnis dan produktivitas. Microsoft juga mengikuti langkah-langkah ini, yaitu komersialisasi, manufaktur, analisis bisnis, strategi pengembangan pemasaran, pengujian dan pengembangan konsep, dan ide penyaringan. Strategi pengembangan produk McDonald's. McDonald's adalah perusahaan multinasional makanan cepat saji raksasa. Beberapa langkah strategi pengembangan produk McDonald's adalah sebagai berikut. Pertama, hidangan musiman. Alasan McDonald's mengikuti strategi ini adalah untuk memuaskan kebutuhan para pelanggan yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Yang kedua, hidangan tradisional. Yang ketiga, lokalisasi. Strategi pengembangan produk Ike atau Like dulu mengikuti strategi penyediaan produk berkualitas dengan biaya lebih rendah. Jumlah suku cadang yang besar mengharuskan perusahaan untuk memiliki jaringan rantai pasokan di seluruh dunia. Baik, sekian dari penyampaian ringkasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.